Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat keluarga besar Syekhona Khalil, Kiai Fakhrillah yang saya hormati, Gus Abdul Azim yang saya hormati, Gus Baha, Gus Ismail, semua para alim ulama, para santri yang hadir di majelis ilmu ini. Ini Gus Azim ini dulu waktu mondok di Sarang, saya ikut ngaji sama Gus Azim, pertama ngaji Al-Quranul Karim. Lalu pagi-pagi beliau yang ngajar, saya dulu salah satu murid beliau, ini Gus Alim. Gus Bah ini kakak kelas saya, dulu kelas 1 Sanawi, saya kelas 5. Lalu hidup di pondok, saya juga di kamarnya Gus Bah diajari begadang malam. Saya tahu begadang malam ini ya karena Gus Bah hidupnya agak aneh, tidur jam habis isya, setiap jam 12, jam 1 bangun terus ngobrol sama Gus Bah hampir lama sekali, mungkin 1 periode sama Gus Bah. Jadi diajari hidup kayak kalong gitu ya, kalau malam bangun terus pagi-pagi sekolah. Ya alhamdulillah, sama dengan Gus Azim itu dulu kalau di pondok ngajinya itu jam berapa Gus? Jam 1 malam. Kalau sudah jam 1 malam ngaji sampai subuh. Ini Gus Azim. Jadi saya mengenal dua orang ini sama, ngajak bangun setelah jam 12 itu jam 1 malam. Saya punya tradisi dulu kelas 5 ibtidah itu, kalau jam 1 itu diajak bangun sama Gus Bah ini. Dan ini Masya Allah, jadi alhamdulillah kita ketemu dengan orang alim-alim ini di majelis ini. Senang sekali karena kita suguhi karya Syekhona Khalil ya, karena tokoh spiritual besar ya, Mbah Khalil Bangkalan ini tokoh spiritual besar. Seluruh nabi, karena ulama itu warasatul anbiya ya. Seluruh nabi itu mesti tokoh spiritual. Jadi sebelum menjadi seorang intelektual dalam arti fakonah, karena setiap nabi itu mesti cerdas, sebelum itu adalah tokoh spiritual dulu. Karena itu kalau bicara agama itu butuh spiritualitas, butuh pantas ngomong agama, itu butuh seperti itu. Makanya ditungguin Mbah Khalil itu enak sekali. Sekelas Mbah Hasyim Asy'ari itu kalau di Jawa, pondok-pondok eranya Mbah Hasyim Asy'ari, pondok-pondok itu banyak berafiliasi ke Mbah Hasyim Asy'ari. Sarang banyak yang ngaji ke Mbah Hasyim Asy'ari. Di wilayah Sedan banyak ngaji kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Lirboyo Yai Abdul Manaf juga ngaji kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Orang sekaliber Mbah Hasyim Asy'ari itu masih butuh untuk membangun NU, itu masih butuh Mbah Khalil Bangkalan. Kalau tidak ada tongkatnya Mbah Khalil Bangkalan sama tasbihnya Mbah Khalil Bangkalan, itu barangkali kekuatan Nahdlatul Ulama tidak seperti yang kita rasakan sekarang ini. Berarti setiap kali gerakan agama itu memang dibutuhkan tokoh spiritual.
Itulah kenapa belakangan ini orang mengeluhkan, sekarang ini mengeluhkan kehilangan banyak tokoh-tokoh sepuh. Itu sebetulnya tidak kehilangan tokoh sepuh sebetulnya. Mbah Khalil Bangkalan itu sudah menjadi tokoh spiritual top sebelum usianya lanjut. Itu barangkali gara-gara salah satunya gandrungnya ulama-ulama sekarang lebih senang disebut Gus ketimbang Kiai. Karena kalau Gus itu katanya nakal-nakal sedikit masih pantas. Tapi kalau sudah Kiai itu mau ngelirik aja udah gak pantas ya. Makanya saya mohon Gus Atim sejak saat ini jangan dipanggil Gus, tapi langsung Kiai, biar gak ngelirik-ngelirik, itu maksudnya. Itu bermasalah itu. Ada sekarang itu banyak yang suka dipanggil Gus ketimbang Kiai. Padahal dulu itu kalau sudah agak sepuh sedikit sudah tidak lagi Gus tetapi Kiai, karena memang urusannya adalah urusan spiritual itu tadi. Membangun Nahdlatul Ulama tanpa ada tokoh sekaliber Mbah Hasyim Asy'ari, dan di atasnya Mbah Hasyim Asy'ari tanpa ada Sayyidina Khalil, itu rasanya tidak mungkin. Karena mau bicara agama, orang bicara agama itu kalau orangnya sudah nggak pantas, itu agak bermasalah. Dan bermasalah lagi, yang pantas bicara agama tidak merasa pantas, yang tidak pantas macak pantas. Jadi mana ya, di Yogyakarta itu ada kiai namanya Kiai Warsun, nama yang agak keliru karena dulu itu yang disuruh bawa kertas itu tukang beca atau apa, maksudnya bukan tukang becanya tapi tidak tahu bahasa Arab itu. Nah itu Mbah Munawir itu memberi catatan nama, kalau ditanya ke pegawai pencatatan nama dikasih tulisannya bahasa Arab. Nah yang bawa itu kurang tahu bahasa Arab, mestinya namanya Waros, tapi karena nggak ada harokatnya, nggak ada apa, dibaca mungkin Warsun ini. Jadi sebetulnya Waros tapi jadi Warsun itu. Mbah Warsun Munawir. Akhirnya ya Warsun yang Arab yang nggak Arab, Jawa yang nggak Jawa. Padahal itu anaknya kiai besar. Mestinya katanya itu namanya Waros. Karena Mbah Munawir itu ahli Quran sehingga nama putranya diberi nama yang bau-bau memang. Nah Mbah Warsun itu pernah rasan-rasan begini. Melihat santrinya yang kurang bisa baca kitab itu sekarang pakaiannya pakaian kiai, terus ngajinya seperti ngaji kiai. Sementara Mbah Warsun sendiri itu wajahnya nggak begitu wajah kiai. Terus ngendikan Mbah Warsun, tak sawang-sawang susu sing pantes dadi kiai ku nggurit gitu. Jadi yang nggak kurang ilmu berani menampilkan diri sebagai kiai, tetapi yang punya ilmu tidak berani menampilkan diri sebagai kiai, dan itu bisa menjadi masalah. Itu bisa menjadi masalah karena ternyata butuh tokoh-tokoh besar sebetulnya. Dan saya tuh tahu itu kebutuhan terhadap tokoh-tokoh spiritual itu. Ada Mbah Khalil, ada ya tokoh-tokoh top itu. Kalau di Sarang itu di zaman keemasannya itu eranya Mbah Harun sama Mbah Syuaib. Umar bin Harun sama Mbah Syuaib. Umar bin Harun itu pinter, ngalim, pinter. Makanya muridnya yang ngalim-ngalim itu banyak sekali. Tapi meski beliau ngalim, tetap butuh tokoh spiritual. Makanya butuh Mbah Syuaib. Orang kalau sama Mbah Syuaib itu mesti ngarani Mbah Syuaib itu wali. Jadi ternyata tokoh spiritual itu sangat dibutuhkan untuk menjadi label bahwa ini memang pas untuk bicara soal agama. Dan kita butuh tokoh-tokoh sekaliber Mbah Khalil Bangkalan.
tokoh-tokoh sekaligus ini kita sangat membutuhkan yang itu tadi. Selain alim itu butuh ngayomi secara spiritual terhadap orang banyak. Ini yang pertama ya, sebelum kita masuk ini ya. Yang kedua, orang besar itu bukan karena dirinya besar saja, tapi orang besar itu karena dia menciptakan orang-orang besar di bawahnya. Imam Syafi'i itu besar, itu bukan karena Imam Syafi'inya saja yang besar, tapi karena Imam Syafi'i itu punya murid-murid yang besar. Itu orang besar. Makanya kalau ada kiai belum punya murid yang alim, itu mesti kiai yang penasaran. Nanya Gus Bain. Jadi kalau ngaku ngalim, tapi ternyata tidak bisa menciptakan orang yang di bawahnya ngalim itu, mohon maaf itu sampai wafat, mungkin bahasa saya agak kasar, sampai wafat itu wafatnya agak penasaran Gus. Penasaran. Abah saya itu kagum dengan kiai-kiai, bukan karena kengalimannya, tapi terutama karena setelah mampu mencetak orang-orang pintar di bawah. Dan itu menjadi cita-cita besar abah saya. Dia carane duwe murid sing pintar-pintar, sak ndonga-ndongane, sak pikiran-pikirane itu muga-muga santriku pintar-pintar. Dan salah satu tokoh besar yang menciptakan orang alim-alim itu adalah Mbah Khalil Bangkalan. Kenapa Mbah Khalil Bangkalan itu begitu besar di Jawa, di Madura, di mana-mana? Itu bukan karena ngalimnya saja, tapi karena ngalim-ngalimnya santri-santri. Laula talamizu al-Imam Asy-Syafi'i lama arafna Asy-Syafi'i. Manil ladzi yu'arrifuna bil Imam Asy-Syafi'i talamizu. Manil ladzi yu'arrifuna bi al-Imam Abi Hanifah talamizu. Sampai Abu Hanifah itu bilang, saya membiayai kamu karena Imam Abu Hanifah itu kaya, sehingga membiayai murid-muridnya supaya kamu bisa ngalim-ngalim dan supaya kamu bisa beristihad hingga berbeda dari saya. Itu Al-Imam Abu Hanifah. Jadi yang pertama kita butuh tokoh spiritual. Yang kedua kita mengenang Mbah Khalil itu adalah mengenang carane mendidik. Kok iso santrine ngalim-ngalim, entah bagaimana caranya. Tadi saya di Buduran di BCI sama, mungkin cerita itu juga sudah didengar di sini, tapi itu pertama kali saya dengar dan saya senang sekali. Di BCI oleh seseorang. Di sini itu ada santrinya Mbah Khalil Bangkalan. Datang, begitu nyantri disekap di kamarnya selama 5 hari. 5 hari itu kemudian baru dibuka, hampir semaput. Keluar terus semaput, terus diserahkan sama Bunyai, dikasih nasi yang hangat sehingga ada ini atau disuruh makan katanya. Pengalaman orang 5 hari ini, orang ini, ya ini yang 5 hari itu katanya, saya 5 hari itu perasaan saya sudah ngaji selama 1 tahun atau lebih. 5 hari itu katanya. Jadi ternyata 5 hari itu luar biasa. Itu pengalamannya dengan Kiai Khalil Bangkalan. Setelah itu 5 hari disuruh pulang. Tapi perasaannya 5 hari bersama Mbah Khalil itu, perasaan saya sudah 1 tahun atau lebih, saya lupa tadi bilangnya seperti apa itu ya. Jadi ada nilai-nilai seperti ini itu yang luar biasa dari Mbah Khalil. Dan semoga, tapi ya jangan dicoba ya. Kalau nggak makomnya itu dicoba itu bisa berbahaya. Karena kalau makom itu dalam tasawufnya namanya, kalau saya pernah baca namanya makomul unsi. Makomul unsi itu yang sudah makomnya, tapi kalau dilakukan oleh orang yang tidak pas itu bisa berbahaya. Namanya makomul unsi. Kayak siapa namanya, Nabi Musa alaihissalam setelah diajak bicara sama Gusti Allah lalu kangen sama Gusti Allah terus ngendika Robbi arini anzur ilaik. Itu kalau yang ngendika Nabi Musa ya rodok pantes.
Tapi bayangkan kalau santri kelas sanawi terus Robbi arini anzur ilaik, kepangan bledek tenan iki. Masuk karo Gusti Allah kok, Gusti semoga engkau menampakkan diri. Itu namanya maqamul unsi. Itu disampaikan oleh Nabi Musa itu pantas, tapi disampaikan oleh yang tidak Nabi Musa tidak pantas. Itu namanya, kalau saya baca namanya maqamul unsi. Makanya saya kalau mendengar ngaji Gus Bah itu, saya pikir Gus Bah ini wali apa gimana ya. Soalnya kadang-kadang itu kayaknya kok pantas kalau yang ngomong Gus Bah, tapi kalau saya kok nggak pantas gitu kan. Ada makom-makom tertentu yang pantas untuk orang. Tahu tukang pijitnya Kiai? Tukang pijitnya Kiai itu orang paling berani sama Kiai. Sampai Kiai ngomong tidak pantasnya Kiai itu ya, Pak Kiai, jenengan tadi jalan-jalan kurang pantas Kiai. Itu kalau tukang pijitnya pantas. Tapi bayangkan kalau santrinya, Kiai jenengan tadi itu jalan-jalan nggak pantas, itu suul adab sekali. Berarti ada sesuatu yang itu tidak suul adab, tetapi dilakukan oleh orang lain, itu suul adab. Itu karena saking akrab. Tukang pijit itu apa saja sama Kiai itu pantas. Kiai jenengan ambune kok ranti boten enak. Itu kalau tukang pijitnya itu pantas. Pantasnya saya itu pantas. Tapi bayangkan Gus Azim sama Mbah Maimun, Mbah jenengan belas ora pantas. Tapi kalau tukang pijit itu pantas. Namanya maqamul. Nah, itu doa-doa itu juga seperti itu. Makanya ada hal-hal dalam Al-Quran itu ada doa-doa, dalam kajian Nabi juga ada doa-doa yang itu maqamul unsi, kadang-kadang tidak pantas untuk kita lakukan. Nggak tahu tadi kalau cerita tentang maqamul unsi ini ya. Jadi termasuk orang yang paling berani sama Kiai itu mesti punya itu ya, karena saking maqamul unsi. Saya pernah baca Kanjeng Nabi itu pernah salah masuk kamar, saya pernah baca itu ya. Wallahu alam. Jadi hari ini giliran istri yang keberapa masuk ke istri yang keberapa, konangan yang saat giliran itu, yang seharusnya itu Kanjeng Nabi mau masuk itu dikunci dari dalam, Gus. Jadi kalau ada kiai kok dikunci istrinya itu ya anggap aja lah Kanjeng Nabi tahu, aja gampang. Sama kayak Gus Bah tadi, urip itu gampang. Saya juga gitu, kalau istri saya urip Kanjeng Nabi tahu dipuri ibu juga. Gampang gitu. Jadi sederhana ya. Mungkin juga kiai-kiai itu seperti itu. Ya ini tentang apa namanya. Jadi yang pertama tadi saya pesan itu tadi ya, pokoknya satu kita buku yang namanya kiai yang spiritual ya. Jadi kalau saatnya sudah tidak dipanggil Gus, harus kiai, harus terima, karena malu tokoh ini sangat-sangat dibutuhkan. Dan ini menjadi kunci kenapa kita sering belakangan ini dengar kita kehilangan kiai-kiai sepuh. Sebetulnya tidak kehilangan kiai-kiai sepuh ya, tetapi yang sepuh tidak mau menyepuhkan diri. Bayangkan ya, Mbah Wahab itu mendirikan NU itu tahun 1926, lahir tahun 1888. Itu artinya ketika mendirikan Nahdlatul Ulama umurnya baru 38. Dan 38-nya Mbah Wahab itu sudah sangat sepuh. Kiai Iskandar, tadi ketemu sama Kiai Anwar Iskandar. Kiai Anwar Iskandar itu ngaji di Sarang itu tahun 70. Tahun 70 itu Kiai Anwar Iskandar itu sudah ngaji ke Sarang, ngaji posonan. Mbah Maimun tahun 70 itu berarti umurnya berapa? 28 sampai 70. Itu umurnya berapa? Ya sekitar 50. Itu sudah 48. Itu sudah sepuh, sudah dianggap. Dan kemudian 2 tahun sebelum wafat beliau ke Sarang lagi, lalu ikut ngaji 1 malam, merasakan hal yang sama.
Itu berarti sepuhnya Mbah Mun itu bukan umurnya baru-baru, tapi sejak umur 48 itu sudah dianggap sepuh. Berarti sepuh itu bukan soal umur, tetapi Gus atau Kiai. Soalnya kalau sudah Kiai itu, ya itu tadi, melirik sidik gak pantas ya. Kalau Gus itu kan penak, hari ini Gus, besok apalan, ya agak pantas yang namanya Gus, ya kan beling-beling dikit yang namanya juga Gus, ya gimana ya Om Gus, itu kan dianggap salah masih wajar. Ya kemudian Kiai ini melahirkan Kiai, tokoh-tokoh besar di Indonesia seperti Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Khalil Bangkalan, koyo-koyo angger dadi murid Mbah Khalil Bangkalan mesti dadi Kiai, koyo-koyo, walaupun saya tidak tahu secara persis, tapi koyo-koyo ngaji Mbah Khalil Bangkalan itu mesti dadi Kiai, ya pasti dua hal itu ya. Kemudian saya baca ini ya, dikasih siapa tidak ketemu Mas Kusyairi, terima kasih, ini membawa kitab apa namanya ini, kitab Isti'dadul Mauti fil Hathi ala Dzikril Mauti wa Fiqhil Janazah ya. Kitabnya saja sudah menunjukkan kalau beliau itu tokoh spiritual hebat, pasti. Nggak kebayang kalau saya punya karangan judul kitab namanya Isti'dadul Maut. Karena wajah itu ada yang pantas, ada yang tidak pantas. Ngomong mati pantas, kalau ngomong mati ora pantas. Itu ada. Makanya Allah menciptakan Nabi Musa sama Nabi Harun. Nabi Musa itu kurang ya karo-karuan, Nabi Harun itu lemah lembut. Ana wong nakal sithik didelok Nabi Musa mesti ndredeg langsung mari. Tapi nek didelok Nabi Harun ya masih berani. Makanya begitu Nabi Musa datang melihat kaumnya nyembah pedet, jenggotnya dicekel, rambutnya dicekel, kowe gak ngawasi Nabi Harun disuruh kereng seperti kerengnya Nabi Musa, ya ndak bisa. Nabi Harun langsung ngendika innal qauma istatafuni wa kadu yaqtulunani wa kadu yaqtulunani. Aku mbok kon kereng-kereng iku gak iso Musa. Kenapa kok gak iso kereng? Aku nek kereng iku tambah ketok koyo lucu. Gak bakat. Mana tidak bisa. Jadi dari dulu itu juga sudah ada yang model Nabi Musa, model Nabi Harun. Jadi ono wong kiai ku sing lemah lembut iku nek ketok kereng itu tambah wong do guyu. Ono. Kayak saya ini kan ape kereng itu wong kudu guyu. Ada itu dari dulu itu juga ada yang seperti ini. Ya sudah diciptakan memang seperti itu. Ini juga begitu. Judul karangan itu ya agak sedikit tercampur bahasa Jawa, tapi ternyata ini pakai bahasa Jawa ya. Judul itu sudah menunjukkan kalau pengarangnya itu memang pas untuk bicara soal ini. Cobalah sekali-kali yang hadir ini diundang pidato, diundang ceramah, terus bicara mati. Bapak-bapak mati itu medeni. Wong-wong itu ora wedi tapi tamen guyu. Mergo wajah donya kata Gus Bah iki tenan ta iki wong mati itu kan. Ini tuh kitabnya itu sudah menunjukkan kalau ini itu memang pantas untuk bicara tentang kematian. Eling mati, eling ini. Itu memang Suriah ya memang begitu itu. Suriah. Nah kalau Tanfidiyah bicara mati itu ya agak repot. Habis bikin kerja program kerja, mari kita bicara ekonomi, besok kita membuat toko-toko, setelah selesai terus, tapi jangan lupa ya kita ini akan cepat mati juga. Oh enggak beres itu enggak kerjaan
Tanfidiyah ini pekerjaannya suriah. Makanya kitab Isti'dadul Maut ini memang kalau kitab itu kitabnya apa? Suriah. Bukan kitabnya Tanfidiyah. Bayangkan kalau ini yang yang nakril ini kan Gus Muhammad Khalil ini, Rah Muhammad Khalil ini kan. Bayangkan kalau Rah Muhammad Khalil yang mati terus itu nggak jadi nih. Ya. Nah ini memang kitab-kitab model apa? Suriah, dan itu dibutuhkan sekali. Sangat-sangat dibutuhkan. Suriah bicara seperti ini itu sangat dibutuhkan. Nggih, tasih mati nggih. Bayangkan ya, ketua Tanfidiyah mantan ketua Depak misalnya, terus tiba-tiba khusyuk terus bicara apa? Kematian itu kadang-kadang tambah lucu karena tidak makomnya. Karena tidak apa? Tidak makomnya. Ini juga. Mari bicara tentang wafat. Amal dibagi dua, ada amal soleh, ada amal toleh. Lalu disuruh untuk bicara tentang kematian, ya, membuat aturan-aturan yang gampang-gampang, yang enak, ya, disuruh baca Al-Baqiyatus Sholihat, La ilaha illallah, Subhanallah, karena kebetulan ini saya baca ya, saya baca sampai akhir. Ini saya hatamkan, memang ingin barokahnya Mbak Khalil Bangkalan, sengaja saya hatamkan, saya catat-catat ya, termasuk memperbolehkan zikrullahi zikron katsiro. Ya, kalau mau jadi suriah itu ya kalau zikir yang banyak. Ini suriah, ini kitabnya memang kitabnya suriah ini. Saya baca itu ya kalau ini kayaknya pantas nih kalau saya jadi suriah ini kayaknya ini. Tapi kalau pedagang suruh baca kitab ini ya keberatan. Keberatan ya memang harus, tapi dilakoni tenanan kuras itu dagang. Khawatirnya ini memang kitabnya kitab suriah. Suriah harus baca ini. Pedomannya orang apa? Orang suriah. Gus Adim ini harus pedoman ini. Gus Baha, saya ya mungkin pedoman dikit-dikit lah ya. Rois Suriah ini wajib membaca ini. Zikirnya yang banyak. Karena sebagian orang itu tidak boleh melaksanakan menurut sebagian, terutama orang-orang Wahabi, mohon maaf. Ono wong kok zikire dawa-dawa iku piye to? Zikir itu gak oleh dawa-dawa. Ya enggak ya. Al-Qur'annya ditegaskan uzkurullaha dzikran katsira. Ditegaskan sama Syekhuna Khalil bahwa zikir itu ternyata boleh panjang. Maca la ilaha illallah ping 1000. Ya maca kalau di Al-Anwar Pusat, kalau saya di Al-Anwar itu Al-Anwar 3. Kalau di Al-Anwar Pusat itu zikir itu bisa 200. Maca tasbih nek la ilaha illallah pagi-pagi bisa muter sampai ping 2 ping 3. Tapi kalau saya paling kuat itu 1 putaran. Suriahnya belum sampai ke sana. Dipaksakan malah berbahaya. Bisa ngantuk, bisa santrinya bubar. Kiai ini saya kuat, santri ini pelira-pelire. Itu mutarnya sampai 3 kali itu kalau di pusat. Dzikran katsira. Gitu ya. Kemudian ada ajaran tentang Al-Baqiyatus Sholihat. Lalu pesan dengan sungguh-sungguh ada at-taubatu wal istighfar qabla al-maut. Ya ini ajaran-ajarannya siapa enggak? Sayyidina Khalil. Diusahakan at-taubat wal istighfar qabla al-maut. Memang ya harus tapi tidak bisa direncanakan. Ya, nanti aja lah. Sebelum mati saya tak tobat. Sekarang tak jadi Gus dulu. Ya nih, kematian itu bisa datang setiap saat ya. Semoga jadi orang baik. Amin ya robbal alamin. Al-Baqiyatus Sholihat ya. Saya sih seneng ngaji-ngaji yang enak-enak ya, istighfar ya,
dilakukan dengan baik ini ya. Kemudian ada ajaran lagi dari Syekhuna Khalil tentang kitab ini, hadis yang terkenal, lakinu mautakum la ilaha illallah. Kalau ada orang mati disuruh mentalkin la ilaha illallah. Kalau ada mau orang mati, beri harapan-harapan agar bisa mengucapkan la ilaha illallah dengan tenang. Ya, orang yang punya harapan tinggi itu membaca la ilaha illallah dengan tenang. Makanya kalau dalam hal ini saya manut sama Gus Baha. Punya perasaan bahwa kita ini jadi orang soleh, sehingga mengucapkan la ilaha illallah itu enak gitu. Terutama kalau mau mati. Makanya kalau ada orang mati, jangan diingatkan jelek-jeleknya. Kalau nungguin orang yang mau mati itu jangan diingatkan yang jelek-jelek. Eling orang tahu ngaplok aku. Iku apa mati sumpah. Apa ngomong la ilallah jadi kangelan. Tapi kalau ada orang mati, ingatkan yang baik-baik, tenang. Kamu pernah jamaah sama saya, kamu orang baik. Senyum. Wafat dalam keadaan apa? Senyum. Makanya kalau ada orang mati, ini ajaran Suriah ya. Makanya kalau ada orang mati, siapa yang berhak menunggui? Orang yang paling dekat, yang bisa menghibur, sing ngelingno api-api. Ojo sampai musuhnya ditekakno. Bar saiki, wah sumpek kabeh ngomong la ilaha illallah dadi kangelan. Ajarannya Mbah Khalil mengikuti Kanjeng Nabi, kalau mau mati ingat yang baik-baik, lakinu mautakum la ilaha illallah. Jadi ajaran-ajaran Mbah Khalil ya, kalau sudah benar-benar, ini saya baca ini biar kita tahu lah kitab-kitabnya Mbah Khalil ini ya. Kalau sudah yakin wafat ya, seperti ini, matanya di, ini tuntunan yang sederhana saja, matanya dipejamkan. Itu berarti kalau ada orang mati itu mesti melek ya. Kadang-kadang kita itu tidak tahu, ternyata orang mati itu mripate cenderung apa? Terbelalak. Orang yang mati cenderung mangap ya kan, kemudian ditutup. Itu hal-hal yang sederhana ini diajarkan sama dibaca itu menjadi enak, orang tahu gitu. Oh ya gini. Makanya tulisan ini ya, tulisan ini baru ditemukan ini ya. Kebayang nggak? Berarti ketika Mbah Khalil itu nulis nyerat, itu kira-kira niatnya apa ini? Kok sampai ora konangan? Saiki kan nulis saja belum terbit sudah diumumkan. Segera terbit karya saya yang kesekian. Mbah Khalil kok gak konangan ya? Nulis mbok dienggo sapa ya? Niate mbok apa itu ya? Niate mbok. Terus saya cek ini ya, kitab Takrirat Manzumatin Nuzhatit Tulab. Saya tidak tahu Mbah Khalil dapat sarah Manzumatin Nuzhatit Tulab itu dari mana. Karena sampai sekarang saya cek itu sarah Manzumatit Tulab itu tidak ketahuan pengarangnya siapa. Ada makhlukat sarah Manzumatit itu tulisannya Nadim Lam Yusamma atau Ghairu apa itu. Jadi saya nggak tahu ini karya siapa, mungkin karena itu tidak ada Manzumatin Nuzhatit Tulab di siapa ini. Yang siapa? Manzumat tidak ditemukan, makhtutotnya ada di Saudi. Itu juga nggak ada pengarangnya siapa. Mungkin juga Mbah Khalil itu ketika nulis ya, oh ini pengarangnya wayura konangan, ya wis aku nulis lah buat sing maca sapa ora maca ya wis penting untuk ganjaran. Bukan niat aku tak terbitno. Kayaknya nggak kebayang gitu ya, pokoknya ditulis muga-muga sampai ikhlas apa gitu. Makanya ada kitab namanya Kitab Sibawayh. Kitab nahu paling terkenal itu Kitab Sibawayh. Sampai Al-Imam Al-Jahid. Imam Al-Jahid itu mau pergi ke Al-Ma'mun atau siapa, ke raja itu mau beli hadiah untuk rajanya. Dia bilang apa? Saya tidak menemukan hadiah
yang lebih baik daripada Kitabu Sibawah saking kita. Itu namanya itu ya Kitabu Sibawah. Kenapa kok namanya Kitabu Sibawah? Karena sampai wafat itu belum tahu judulnya. Sekarang itu judulnya sudah hari ini khatam, nulisnya baru. Itu sampai terakhir belum terfikirkan judulnya apa. Sehingga orang-orang memberi nama pokoknya Kitabu Sibawah. Belum ada judulnya. Saking ikhlasnya orang-orang kuno itu, saking ikhlasnya. Ini juga mungkin kalau tidak dicari nggak ketemu juga. Tapi ini juga nggak tahu, saking ikhlas. Guru-guru minta gajian. Ya kalau yang saya terbit berapa ini harganya ini kan gitu ya. Kalau ini kayaknya nggak mikir sama sekali, pokoknya tak catat, taiki. Ya, ini Mbah Khalil ini ya. Kemudian ada hal-hal yang menyenangkan di kitab, termasuk ada hal-hal yang dalam fikih-fikih itu menjadi pertanyaan-pertanyaan ya, dimasukkan agar senang kepada santri. Ono perkara sunat niate wajib, perkara wajib niate sunat. Lahzun fiqhiyun ya. Sunnatun niyatuha wajib wa fardun niyatuhu sunnah. Kata siapa? Mbah Khalil Bangkalan. Fardu niyati sunat, sunat niyati wajib. Itu kata Mbah Khalil, ngadusi mayit karo mudoni mayit. Ngadusi mayit itu hukumnya apa? Wajib. Tapi niat ngadusi mayit itu hanya sunat. Yang nek mudoni mayit itu hukumnya sunnah. Tapi niatnya wajib, karena wudu itu gerakannya rontok aneh, gak diniati bingung nopong. Itu kok mukanya diusapi terus tangan itu lapo ya. Tapi kalau mandi karena tantif. Wudu hanya sunat saja. Kenapa wudu hanya sunat? Mandi itu kok wajib? Ya, karena Nabi mengajarkannya begitu. Nabi mengajarkan kepada Ummu Atiyah ketika memandikan putrinya yang wafat, yang memandikan seorang putri namanya Ummu Atiyah dan teman-temannya, Kanjeng Nabi salah satu perintahnya bicara tentang mawadhi'il wudu, sehingga diambil satu kesimpulan kalau mau mandikan itu perlu diwudukan. Tapi ada seorang laki-laki jatuh dari unta lalu wafat, itu Kanjeng Nabi langsung bicara igsilha tanpa bicara tentang wudu. Berarti Kanjeng Nabi dalam sebagian memandikan itu ada perintah wudu, kadang tidak perintah wudu. Dan itu dibuat catatan oleh Mbah Yai Khalil Bangkalan. Ya, saya pikir ini luar biasa dari Mbah Khalil Bangkalan ya. Mungkin naskahnya ini perlu ada mungkin usul saja lah, seperti tadi bahkannya usul-usul gitu ya. Harokat-harokatnya mungkin ada yang kadang-kadang kurang pas ya, seperti kharaja min ruhid dunya itu mungkin yang pas, bukan min ruhid tapi min rauhi ad-dunya. Di sini juga walakih, kayaknya kok walakih, kayaknya apa? Mungkin nanti revisi mungkin ya. Kemudian kalau menulis Al-Quran ya barangkali Quran satu bawahnya Quran lagi, tapi mungkin catatan turas ini memang ya. Kemudian sepertinya Mbah Khalil Bangkalan ketika salam dalam jenazah itu lebih cenderung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun itu ada khilaf di antara ulama gitu ya, khilafun masyhur fi kaifiyati at-taslim fi al-janazah wa fi ghairi al-janazah ya. Ini catatan. Saya kira memang membaca buku ini itu seperti tuntunan tetapi mengajak untuk senang kepada mondok.
syurutu sholatil jenazah. Dan syurutu sholatil jenazah itu ya seperti syarat-syarat yang lainnya. Tetapi ada catatan dari Mbah Khalil Bangkalan, saya baca itu ya. Syarat syarat jenazah itu syaratnya sama persis seperti sholat biasa. Tetapi ada catatan dari Mbah Khalil, itu ada pengulangan, seperti ingin menyampaikan tentang satu pendapat dan sebagainya ya. Di mana itu? Ada pengulangan untuk melaksanakan toharoh. Nah, syaratnya sholat kan ya memang harus toharoh ya. Tapi seperti diulang kembali kalau ngaji. Syaratnya syurutu sholatil jenazah ya, mungkin ya itu ya, enggak ya mungkin ya, tapi itu memang ada catatan-catatan seperti, mungkin saya salah baca mungkin ya. Ini senang sekali membaca kitab ini ya. Ya nantilah yang bagian pentaskah itu mungkin kalimat-kalimat yang kayaknya perlu perlu mendapatkan catatan, mungkin harokatnya, mungkin ininya biar pas ya, itu mungkin. Kemudian di nahwunya ya, terkenal ahli nahwu. Dari kecil kayaknya saya sudah dengar kalau Mbah Khalil Bangkalan itu ahli nahwu, sampai punya murid Mbah Abdul Manaf itu ya. Nah, insyaallah umurnya 40 nikah Mbah Manaf. Jadi yang belum nikah hari ini jangan terlalu risau. Santrinya Mbah Khalil, Mbah Manaf umurnya nikah 40. Pendiri pondok pesantren Lirboyo itu nikahnya umurnya 40 tahun. Sarang itu pendirinya namanya Kiai Ghazali, umur juga 40 waktu nikah. Jadi ternyata nikah umur 40 itu pawaan-pawaan pendiri pondok pesantren. Tapi jangan diikuti ya, bahaya. Nanti menyalahkan saya, repot itu. Saya nikah 40 kok nggak mendirikan pesantren. Tiwas jesol. Tapi maksudnya ada orang yang khidmatil ilmi, dan itu santri-santrinya Mbah Khalil Bangkalan. Saking khidmahnya kepada ilmu sampai lupa nikah. Nikah baru umur 40 tahun. Itu salah satu murid terbaik Mbah Manaf. Salah satu murid terbaik. Cinta terhadap nahwu, mewarisi Mbah Khalil. Katanya ngajinya Mbah Manaf itu juga persis kayak ngajinya Mbah Khalil Bangkalan. Caranya ngaji apanya itu katanya persis. Dan apa kalau ngaji itu salah satu yang sering diceritakan itu Mbah Manaf. Oh ya, mungkin kiai santri-santri yang kuno seperti Gus Adim ini sering dapat cerita Mbah Mimun kalau ngaji tentang Mbah Manaf. Itu karena memang alakonya dengan Mbah Manaf itu luar biasa, dan ternyata Mbah Manaf itu banyak hal meniru Mbah Khalil Bangkalan. Jadi ya kalau dibikin sanad ya lumayan lah. Saya ini tampaknya punya sanad sama Mbah Khalil Bangkalan. Jadi saya ngaji sama Mbah ngaji sama Mbah Manaf. Mbah Manaf ternyata muridnya Mbah Khalil Bangkalan. Jadi luar biasa ya. Saya membaca kitab Takrirat, membaca kitab Manzumatin Nuzhatit Thulab. Saya coba baca atasnya saja, tidak membaca syarahnya, untuk ngetes jangan-jangan aku cerdas atau orang. Ternyata saya kesulitan, sulit sekali. Baru paham itu setelah baca takrirnya Mbah Khalil Bangkalan. Lalu saya ingin coba nanti ya yang sudah punya kitab, tolong jangan baca syarahnya Mbah Khalil Bangkalan dulu, tes dulu untuk ngetes kemampuan otak kita itu loh. Nanti kalau ternyata pahamnya itu gara-gara tulisannya Mbah Khalil Bangkalan, saat itu terima kasihlah sama Mbah Khalil Bangkalan, baca Fatihah untuk Mbah Khalil. Betapa sulitnya takrib Manzumat ini, saya anggap sulit sekali.
kulit. Baru kebaca setelah baca taklirannya Mbah Khalil Bangkalan. Dan saya senang lagi karena mengajak untuk berpikir. Berpikir, maksudnya apa ngajak berpikir itu? Menyebut nama Sibawai, menyebut nama Mazamasari, menyebut nama ini, sehingga bikin penasaran. Kok bisa Sibawai mengatakan bahwa ini itu Ziyadah? Kok bisa mengatakan ini itu apa? Ini kenapa mengatakan seperti ini? Itu ada di penjelasan-penjelasan di Mbah Khalil Bangkalan. Banyak. Senang sekali ya. Saya tidak tahu rujukannya Mbah Khalil Bangkalan itu apa gitu ya. Tapi saya membaca ini benar-benar merasa terhibur ya. Nah, saya senangnya baca sulit-sulit, ternyata setelah membaca ini saya kira ini perlu dikhatamkan ini. Minimal di pondok ini, kitab ini mungkin sudah khatam ya, sudah pernah dikhatamkan ya. Syarah Takrirat Syekhina Khalil ini memang kayaknya perlu dibaca dengan baik, dibaca bersama-sama. Jadi malam hari ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangan, atas kitabnya. Terus terang membaca karya-karya ulama-ulama Indonesia, ulama-ulama Jawa, ulama-ulama Madura ini menyenangkan sekali. Ya kebetulan kemudian saya membaca biografi sejak kemarin itu ya, baca biografi ulama-ulama Nusantara yang ada di Indonesia. Ada Syekh Mahfud At-Tarmusi, ada Syekh Khotib Minangkabau. Saya ini membaca itu memberi inspirasi betapa ulama-ulama kita ini ternyata luar biasa. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.